Mandirukan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Nyuwun sewu dumateng Bapak Pemulu, kula ngersa nyuwun tulung panjenengan nikahaken anak putri kula Meka Arifatul Milati Puan kalian Mas Iswayudi bin Soeharto kanthi mas kawin Mas Logam Mulia 13 gram kalian Mas 8,75 gram. Sakcekapipun kula sumanggahaken. Dengan tekan bismillahirrahmanirrahim kula tampi basra kalimipun Bapak Suwanto ingkang badhe nikahaken putrinipun Meka Arifatul Milati Puan dikantuk Mas Iswahyudi binti Bapak Soeharto kanthi mas kawin Mas Logam Mulia 13 gram dan emas 8,75 gram dibayar tunai. Akad nikah enggal kalaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim na'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni amma ba'du. Yang kula hormati Bapak Soeharto wali atau yang sepahipun Mbak Meka Arifatul Milati Puan, ingkang kula hormati keluarga besar dari Mas Iswahyudi, para saksi, pamudin, tamu undangan. Monggo kita sareng-sareng muji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi pedal kula panjenengan sami hadir wonten majelis ageng nikah wonten injing menika dengan keadaan sehat wal afiyah. Salawat serta salam mugi kunjuk dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula panjenengan tetap iman, tetap Islam, tetap ihsan lantaran salawat mugi-mugi kula panjenengan sami termasuk tiang-tiang itba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tembimbur ini kula panjenengan sami mendapatkan syafaatnya menjang yaumil kiamah. Khususipun dumateng Mas Iswahyudi dan Mbak Meka Arifatul Milati Puan. An-nikahu sunnati wa marrogiban sunnati falaisa minni. Nikah itu sunnahku, barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku bukan dari golonganku. Di sini ada kata-kata sunnah, ada kata-kata ar-roghib. Sunnah artinya bahwa orang nikah itu bagian dari fitrah manusia dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menikah. Yang fitrahnya manusia memang menikah. Jadi kalau ada orang yang tidak ingin menikah itu sebenarnya ya kecuali ada udzur tertentu ya monggo kerja, tapi kalau fitrahnya manusia memang dipasang-pasangan. Dan ada kata ar-roghib yang artinya senang, bukan berarti senang bolak-balik menikah. jangan disalah tafsirkan, tapi memang orang menikah itu memang ada aura kegembiraan, kesenangan. Jadi kalau orang mau nikah kok kayaknya cemberut, perlu dipertanyakan. Ini dipaksa sama Pak walinya atau dipaksa karena sama calon suaminya atau karena satu hal yang lain. Ini merasa terpaksa betul Mas? Gak kayak ini Mbak, ini perlu penegasan. Kalau kami yang dari KUA yang penting
Ada N4 di sini karena kemarin nggak hadir waktu rapat. Yang penting di sini ada N4 yang itu adalah bagian dari persetujuan mempelai berdua. Jadi kalau sebenarnya agak sedikit keberatan kalau tidak hadir karena di sana ada surat persetujuan dan harus ditandatangani. Logikanya sebenarnya kalau sudah ditandatangani ada persetujuan baru mungkin dinikahkan. Itulah hadis Nabi Muhammad SAW. Lebih dari itu di dalam surat Ar-Rum ayat 21 ayat 20-nya menggambarkan penciptaan manusia sampai dewasa. Di ayat Ar-Rum ayat 20, di ayat 21-nya wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan tanda-tanda kekuasaan Allah diciptakan kamu sekalian untuk azwaja, berpasang-pasangan. Jadi berpasang-pasangan itu bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Tetapi kalau menurut ayat ini, jadi tidak semata-mata keinginannya Mas Iswahyudi ingin menikah, tapi juga ada kekuasaan Allah yang tergambar di sana, yang ini perlu diyakini bahwa kita tidak mandiri. Artinya kita memang ada hubungan ilahiyah, rububiyah yang ketemu pasangannya itu. Kalau jangan pikir-pikir dulu kok ketemu tetangganya sendiri, ya, itu ceritanya gimana kan waktu kecil juga nggak nyangka, ya, akhirnya ketemu di saat ini persyaratan sudah jelas, keduanya juga sudah siap untuk menikah. Itu bagian dari ada unsur keimanan yang perlu diyakini, yaitu iman kepada takdir, qada dan qadar. Di ayat selanjutnya Allah menggambarkan litaskunu ilaiha, agar kamu cenderung kepadanya. Itu kalau di Quran terjemah. Tapi kalau diurai lebih jauh, ayat ini ada lamnya, ada taknya, ada taskununya, ada hanya. Lamnya itu berarti Allah berharap pada calon pasangan temanten. Taknya itu adalah Mas Iswahyudi. Uskun atau taskununya itu berarti gambaran dari, kalau orang umum biasanya keluarga yang sakinah. Sakinah itu ya ayem, tentrem, damai, nyaman. Jadi kalau penegasan ini tidak dirasakan calon pengantin, ini ya perlu dipertanyakan. Harus gambarannya harus semacam ini. Tapi ini baru harapan Allah. Jadi gambarannya di sebuah keluarga itu ya ada unsur ini. Tujuan ke depan itu adalah gambaran ayam, tentrem, nyaman, damai. Itu gambarannya ke depan. Itu Allah masih berharap. Karena ini fiilnya fiil, ada yang mengatakan fiil mudhari'. Kalau fiil mudhari' berarti gambaran ayam, tentrem, damai, nyaman itu adalah sebuah proses. Artinya perbuatan yang mulai saat ini dan ke depan itu adalah berproses. Kalau ini dianggap fiil perintah atau fiil amr, maka mulai setelah akad nikah nanti adalah yang mukhatabnya itu adalah temanten laki-laki yang diajak bicara sama Allah. Berarti mulai setelah akad nikah nanti adalah tanggung jawab suami. Jangan malah sebaliknya suami menjadi masalah. Siap Mas? Nah, harus siap. Sudah seperti ini ya. Itulah gambaran dari ayat ini. Dan ini bahkan Pak Wali pun tidak disebutkan di dalam satu kata ini. Pak Wali itu menjadi terlibat ketika ada hadis Nabi Muhammad SAW, la nikah illa bi waliyin, tidak ada pernikahan kecuali dengan wali. Maka dalam persyaratan Pak Wali itu juga menjadi mutlak. Apalagi dalam kaidah agama itu perwalian itu juga ada banyak kisi-kisi, dan silsilah keluarga itu menjadi perhitungan bagi kita sebagai umat Islam. Di ayat selanjutnya Allah tegaskan wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Ini konteksnya juga beda lagi. Wa ja'ala ini fiilnya fiil madi atau past tense atau masa lampau. Jadi konsep mawaddah wa rahmah atau kasih dan sayang itu adalah sudah ada di Lauhul Mahfuz sana. Kalau menurut ayat ini. Jadi ciptaan jenengan kok nyenengi Mbak Meika itu masih semu.
pada hakikatnya masih ada di sana, sudah ada di langit sana. Gambarannya bahwa kalau begitu bagaimana meraihnya? Di dalam ayat lain ini juga ditegaskan, innalladzina amanu wa amilus solihati sayati rahmah. Beriman, beramal soleh, nanti akan dikasih, bahasanya itu sayati, akan dihadirkan atau dikasih, berarti mawaddah warahmah akan diturunkan kepada pasangan. Itu kalau menurut ayat ini. Jadi kalau ada dulu ada hari Valentine's Day, hari kasih sayang, yang mungkin belum ada ikatan pernikahan tapi sudah membangun kasih sayang. Jadi kalau menurut ayat ini juga gak pas, dan banyak ulama juga tidak menghendaki hal itu. Dulu pernah booming ya, pernah ngalami itu mas. Itu mungkin zaman beberapa tahun yang lalu. Itu kalau menurut ayat ini. Jadi kuncinya adalah iman dan amal soleh, nanti akan dikasih rasa kasih sayang. Kadang-kadang mungkin faktanya ada yang orangnya pendiam tapi amal solehnya dan ya percaya dirinya itu terwujud, ya keluarganya aman-aman saja dan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Tapi ada juga yang banyak omongnya harus pakai diungkapkan dengan bahasa yang mungkin gadik-gadik, ya silahkan saja, mungkin itu bagian dari petunjuk dan isyarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah gambarannya. Semoga nanti Mas Iswayuti dan Mbak Meka menjadi keluarga baru, keluarga yang diharapkan dari ayat ini, sehingga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Itu pun sebenarnya kalau menurut ayat ini juga belum cukup, penegasannya lebih jauh lagi, inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun, yang demikian itu agar kamu menjadi kaum yang memikirkannya. Yatafakkarun itu ada tasdidnya, yang kalau dalam kaidah bahasa itu takkid atau penguat atau penegasan. Arti mikirnya itu mestinya tidak biasa-biasa saja, tapi harus lebih lagi ketika sudah berumah tangga. Kadang-kadang beberapa waktu lalu juga ada keluhan dari pasangan suami istri yang ditinggal suaminya, punya anak kecil 2, hidup sendiri, orang tua sudah tidak ada, kemudian ditinggal suaminya, yang itu juga mengeluh ketika hidup sendiri, itu juga mengeluh. Maka gambaran-gambaran semacam ini supaya penegasan yatafakkarun itu perlu penegasan dan perlu pertimbangan yang jauh lagi. Kalau dipikir-pikir lebih jauh lagi, maka ketika ada kata-kata yatafakkarun itu banyak hal yang perlu dipertimbangkan, adalah bahwa setelah menikah itu ada hak suami, ada hak istri, ada hak anak kalau nanti sudah punya anak, ada hak berkeluarga apabila sudah membangun keluarga sendiri, dan semua itu tidak bisa dipikir dengan biasa-biasa saja. Ada hak juga, hak warisan, nanti kalau punya warisan dari orang tuanya, ada hak harta bersama, dan itu terpisah sendiri dalam kehidupan berumah tangga. Hak berbangsa, bernegara dan sebagainya, itu semuanya perlu pemikiran-pemikiran, apalagi dengan menghadapi di zaman sekarang yang mungkin cara berpikirnya memang ya harus berbeda dengan kalau kita mengandalkan pada alam mungkin ya. Itulah beberapa gambaran, semoga nanti Mas Iswayuti dan Mbak Meka bisa menjadikan ayat ini sebagai barometer kehidupan ke depan. Kalau kita kaji lebih jauh lagi di ayat berikutnya, di ayat 22 dan 23, nanti gambarannya bahwa ada ujian-ujian itu. Jadi mulai di ayat 20, 21 dan 23 itu kalau diawali dengan wa min ayati an khalaqalakum, tapi gambarannya dari mulai di penciptaan, kemudian nikah, kemudian ada ujian-ujian. Itu gambaran di dalam surat Ar-Rum itu. Semoga nanti Mas Iswayuti dan Mbak Meka bisa melalui ini, dan ayat ini bisa dijadikan barometer untuk kehidupannya lebih jauh lagi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi kalau benar adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mohon maaf kalau ini ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Sebelum akad nikah pun mulai, kita awal dengan bacaan bismillah, kemudian istighfar 3 kali, syahadat 3 kali, dilanjutkan dengan akad nikah. Monggo kita sareng-sareng.
Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahi la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ujawijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin aw tasrihin bi ihsan. Ya Iswahyudi, saya nikahkan Anda dengan Meika Arifatul Milati Puan binti Bapak Suwarto yang perwaliannya telah mewakilkan kepada saya dengan membayar mas kawin logam mulia 13 gram dan emas 8,75 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya Meika Arifatul Milati Puan binti Bapak Suwanto dengan mas kawin tersebut tunai. Terus menjadi saksi. Sahih. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair walhamdulillahirabbil alamin. Doa mautini. Aladina bisahati Rasulullah sallallahu lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin hamidun majid. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bina fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bina fi khair. Rabbana hab lana azwajana wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama. Ya Allah ya Rahman ya Allah al-Malikin. Allahumma inni salata fi dunya wal akhirah. La ilaha illa anta inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta inni kuntu minadh dhalimin. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Ihdinas siratal mustaqim ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim ya Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Allahumma firli walidayakuma rabbani syahirah. Allahumma firli walidayakuma rabbi syurah. Innama amruhu idza arada syai'an yakun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an fayakun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Pada hari ini Sabtu tanggal 30 Desember 2023, saya Iswahyudi bin Suharto berjanji dengan sungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Meika Arifatul binti Suwanto dengan baik atau musyarah bil ma'ruf menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sigat taklid sebagai berikut. Apabila saya 1. Meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut. 2. Tidak memberikan nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya. 3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya atau membiarkan tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp10.000 sebagai iwat atau pengganti kepada saya, jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Kepada pengadilan agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwat tersebut
dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Magetan 30 Desember 2023 yang bertanda tangan Iswahyudi. Di dalam zikr talik ini ada kata-kata muasyarah bil ma'ruf yang artinya berbuat baik. Di dalam zikr talik ini semacam surat perjanjian, apabila dilanggar pernyataan tadi maka istri boleh menggugat. Itu apabila tidak ridho. Tapi kalau ridho juga nggak perlu ada gugatan. Bahasa yang sama itu ada di dalam surat An-Nisa ayat 19, wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an taraku syai'an fa yaj'alallahu fi khairan katsira. Dan artinya, dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai sesuatu pada mereka, maka bersabarlah. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak. Jadi ada perbedaan penyelesaian. Kalau di zikr talik arahnya ke pengadilan agama, kalau di ayat An-Nisa ayat 19 ini ada masalah bersabar, nanti akan ditunjukkan kebaikan yang banyak. Sampean pilih yang mana, Pak? Pilih mana ya, Pak? Ya, kalau di sini sarannya disuruh bersabar. Banyak kelebihannya orang yang bersabar itu. Ini tinggal penyerahan mas kawin sama dokumen penyerahan buku nikah. Ini ben enggak buyar ini ya. Ini penyerahan buku nikah ya. Mekaten menggah acara akad nikah wonten enjing menika, saya atas nama KUA Kecamatan Lausan mbok pilih wonten kelintah-kelintih atur mulai dari pendaftaran ngantos paripurna acara akad nikah wonten enjing menika. Nyuwun gunging panuwun, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya hanya bisa berharap dan berdoa semoga Mas Iswahyudi sama Mbak Maika menjadi keluarga baru, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dipun paringi putra putri kang soleh lan solehah, rezeki ini barokah, dangu-dangu tambah kathah, nek mbun lembak ya tinggo tuku omah, syukur-syukur diparingi yang sepah, alhamdulillah. nek mboten diparingi ya golek dhewe sing luwih megah, ngoten nggih. Mekaten kan sakit aturaken sekali lagi, monggo kita tutup acara akad nikah wonten enjing menika dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.